Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab-kitab Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jadi sekali lagi, ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu beriman kepada Alkitab dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Bagaimana kalau kita tidak beriman kepada kitab-kitab itu? Maka orang itu tentu saja tergolong orang yang sesat. Oleh karena itu, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu? Caranya tentu saja caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul, ya, melalui malaikat Jibril. Ya. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap, cara kita berperilaku, cara kita berkehidupan, bersosial, tentu saja dengan harapan dan tujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Anakku sekalian, Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Tentu saja diberikan kepada Nabi dan Rasulnya itu berbeda zaman dan berbeda juga umatnya. Semua kitab suci atau suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul untuk dijadikan sebagai sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan, kebahagiaan, baik itu kebahagiaan atau keselamatan di dunia maupun kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Apa saja? Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12. Pada abad ke-12 sebelum Masehi. Dan diturunkan di daerah Israel atau Mesir. Kitab ini mengandung atau menggunakan bahasa Ibrani. Jadi sekali lagi, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad ke-12 dan menggunakan bahasa Ibrani, diturunkan di Mesir atau di Israel. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel. Pada waktu itu kira-kira pada abad 10 sebelum Masehi, yang bertempat di tanah Kanaan, ya. Kanaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil itu mengandung arti kabar selamat. Jadi pelajaran yang baru atau kabar gembira, itu adalah Injil. Jadi lagi, kitab yang ketiga adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1
sebelum abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Ya. Kemudian yang keempat adalah Al-Qur'anul Karim. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi, diturunkan di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, yaitu di Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Ketika pada saat itu usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat, dan Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya atau sebagai penyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yang tadi kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Maka Al-Quran itu merupakan penyempurna bagi seluruh hukum-hukum dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Anak sekalian, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kalamullah munazzalu ala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu fi tilawati. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, al-muta'abbadu, dan menjadikan ibadah fi tilawatihi apabila kalian membacakannya. Subhanallah, ini merupakan lahan untuk kita beramal, beribadah, ketika kita menghafal, ketika kita pelajaran BTAI, ketika kita pelajaran tahfidz. Mudah-mudahan menjadikan satu amal bagi kalian, bagi guru-guru, senantiasa bahwa apa yang dibacakan itu adalah kalamullah yang Allah telah janjikan menjadikan ibadah apabila dibacakan. Anak sekalian, itu barangkali sebelumnya tentang kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Demikian pembahasan tema yang kedua ini Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan apabila kalian kurang memahami, bisa video ini diputar kembali, dijadikan sebagai acuan ketika kita nanti akan menghadapi ulangan berikutnya. Demikian, sampai di sini pelajaran Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian berkenan, dan mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat. Ingat, jaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini tidak lama kita bisa bertatap muka di sekolah yang kita cintai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.